Hai semuanya, Assalamualaikum. Apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat. Hari ini aku Ratri Oktaviani mau bikin kue yang kayaknya lagi viral nih. Namanya kue Nagasaki Mochi. Mau tahu gimana prosesnya? Yuk simak videonya sampai selesai. Oke, langsung aja kita mulai. Pertama kita akan membuat bolunya dulu ya teman-teman. Siapkan wadah, lalu masukkan 4 butir telur berukuran sedang dan ini suhu ruang. Masukkan juga gula pasir sebanyak 100 gram. Kemudian 1 sendok teh emulsifier, aku pakai SP, boleh diganti dengan TBM atau Ovalet. Kemudian juga tambahkan setengah sendok teh vanila pasta, boleh diganti dengan vanili bubuk. Dan ada garam kurang lebih sekitar 1/4 sendok teh atau sejumput aja. Lalu siapkan ayakan, kita akan masukkan bahan kering yang terdiri dari 90 gram tepung terigu protein sedang, 20 gram susu bubuk, dan ini akan kita ayak supaya nanti tidak ada yang bergumpal dan bergerindil ya teman-teman. Bolu yang kali ini kita buat itu pakai metode all in, jadi semua bahan dijadikan satu, lalu dimixer dengan menggunakan kecepatan bertahap, mulai dari yang sedang sampai tinggi, sampai nanti adonannya menjadi putih, kental, dan berjejak. Jadi semua bahan tuh langsung kita mixer di awal ya teman-teman, kecuali nanti bahan cairnya. Untuk waktunya disesuaikan aja dengan kecepatan mixer masing-masing. Ini pertama aku mix dulu dengan menggunakan kecepatan rendah, lalu perlahan dinaikkan ya, sampai nanti kecepatannya yang paling tinggi. Kalau adonannya sudah kental berjejak seperti ini, boleh kita matikan dulu mixernya, lalu kita sisihkan. Nah, sebelum dimasukkan bahan cair ini pinggirannya aku ratakan dulu supaya tidak berantakan. Kita masukkan 100 gram margarin sudah dicairkan dengan cara double tim ya supaya tidak begitu pecah, jadi tidak seret bolunya. Kemudian ini kita campur dengan menggunakan teknik aduk balik seperti ini, perlahan saja supaya nanti adonannya tidak turun. Pastikan margarinnya benar-benar tercampur rata ya teman-teman, tidak ada endapan cairan lagi di bagian bawah. Kalau tidak putus seperti ini adonannya, insya Allah ini sudah tercampur rata. Dan di sini aku sudah siapkan loyang berukuran 24 x 24 cm. Kalau bisa sih pakai yang tingginya 5 cm, tapi karena aku punyanya yang tingginya 7 cm, jadi aku pakai aja. Bagian bawah aku olesi dengan minyak, lalu aku lapisi dengan baking paper. Tapi di bagian pinggir-pinggirnya itu polosan aja, tidak usah dilapisi ya teman-teman. Lalu tuang adonannya dan diratakan seperti ini. Jangan lupa dihentak-hentakkan supaya nanti adonan yang di dalamnya ada gelembung udaranya bisa keluar ya. Kalau begitu ini kuenya akan siap kita panggang. Sebelumnya di sini aku sudah panaskan oven tangkring dengan suhu kurang lebih sekitar 160 derajat menggunakan api sedang cenderung kecil. Dan bolu ini akan kita panggang kurang lebih sekitar 30 sampai 40 menit, disesuaikan dengan oven teman-teman semua ya. Tidak selalu sama karena pengaturan suhunya berbeda-beda. Kalau nggak salah waktu yang aku pakai kurang lebih sekitar 40 menit ya teman-teman. Setelah 40 menit kita buka dan kita cek bagian atas dia sudah kering. Langsung aja kita angkat dan kemudian kita sisir bagian pinggirnya seperti ini, supaya nanti bisa lebih mudah dilepaskan dari loyang ya. Kalau sudah ini langsung aja kita letakkan alas kue. Kita balik dan kita lepaskan baking papernya. Kemudian langsung aja kita potong kue ini menjadi 8 x 4, nanti totalnya ada 32 potong bolu dan hasilnya kecil tipis seperti ini, panjang-panjang ya teman-teman. Nah, bolu kita sisihkan. Sekarang kita akan membuat adonan mochinya. 360 gram tepung ketan ditambah dengan 30 gram tepung maizena, ditambah lagi dengan 90 gram gula pasir. Lalu masukkan setengah sendok teh vanila pasta, boleh diganti dengan 1 saset vanili bubuk ya teman-teman. Kemudian bahan cair kita pakai 460 ml air, ini aku masukkan dalam 2 tahap. Pertama kita masukkan setengahnya dulu, kemudian diaduk menggunakan whisker seperti ini. Kalau adonannya sudah terasa berat, boleh dimasukkan lagi airnya sampai selesai. Kita aduk hingga adonannya menjadi halus, tidak ada lagi yang bergumpal, kurang lebih nanti teksturnya seperti ini. Nah, kemudian masukkan bahan terakhir yaitu 3 sendok makan minyak sayur dan aduk lagi sampai tercampur rata.
Oh iya, di sini aku lupa banget menambahkan garam. Jadi kita masukkan garam sebanyak setengah sendok teh ya teman-teman. Kita aduk lagi sampai tercampur rata. Dan kalau sudah, langsung aja kita tuang adonan mochi ini ke atas loyang. Usahakan pakai loyang plastik, pakai tin wol atau apapun. Di sini aku pakai loyang kukusan biasa seperti ini, supaya nanti tidak lengket ya teman-teman kalau kita pakai loyang plastik. Kemudian masukkan adonan mochinya dengan cara disaring seperti ini untuk memastikan bahwa nanti benar-benar adonannya itu halus, tidak ada lagi yang bergumpal dan bergerindil. Kalau sudah, adonan mochi ini akan kita kukus di atas kukusan yang sudah kita panaskan sebelumnya. Uapnya sudah banyak juga. Kita akan kukus adonan mochinya kurang lebih sekitar 25-30 menit. Menggunakan api kecil ya kalau aku. Nah, kurang lebih sekitar 30 menit dikukus menggunakan api kecil. Adonannya, mochinya sudah matang. Kalau di bagian atasnya ada air yang menetes seperti ini, boleh langsung kita buang aja. Siapkan alas kerja, kemudian tuang adonan mochinya. Kalau kita pakai loyang plastik, insya Allah dia nggak lengket ya teman-teman. Oh ya, tapi tadi loyang plastiknya aku olesi dengan minyak secara merata. Dan kemudian adonan mochi ini akan kita bagi 3 sama rata. Nah, supaya warnanya lebih cantik, di sini adonan pertama aku beri pasta pandan atau warna hijau. Kemudian yang kedua aku beri warna kuning tua, dan yang terakhir aku beri warna merah. Ini opsional, warnanya boleh disesuaikan dengan selera. Dan karena adonan mochi ini sangat-sangat masih panas banget, jadi harus kita uleni menggunakan spatula seperti ini. Kita aduk dulu supaya nanti warnanya agak menyatu, walaupun belum sempurna nggak apa-apa. Kita ratakan seperti ini di ketiga warnanya ya teman-teman, sambil agak diuleni gitu. Selain cara ini, teman-teman bisa menggunakan metode yang diberi pewarna sebelum dikukus ya teman-teman. Jadi tinggal dibagi 3 sama rata adonan cairnya, kemudian ditetesi beberapa warna, diaduk sampai rata, baru dikukus. Jadi nanti terserah aja mau pilih metode yang mana ya. Ketika mochinya sudah hangat, kita bisa uleni menggunakan tangan dengan cara ditarik-tarik seperti ini ya teman-teman. Jadi nanti warnanya akan tercampur hingga rata, kemudian tekstur dari mochinya juga lembut, elastis gitu ya teman-teman. Kalau ditarik masih putus-putus itu artinya dia belum sempurna adonannya. Jadi kalau ditarik seperti ini dia sudah panjang banget, sudah bisa elastis, itu artinya mochinya sudah siap untuk digunakan. Oh iya, buat teman-teman yang baru aja mampir ke channel YouTube aku, minta tolong subscribe-nya dan juga nyalakan lonceng notifikasinya supaya nanti kalau aku upload video terbaru teman-teman gak ketinggalan. Kalau sudah, terima kasih. Oke, balik lagi ke adonan mochi. Ini sudah super elastis, ditarik sampai panjang banget, dia lentur ya teman-teman. Kemudian adonan mochi yang sudah halus, sudah elastis ini kita bagi rata, kurang lebih sekitar 30 gram per adonannya. Nah, langsung aja kita cetak mochinya ya teman-teman. Ambil satu adonan mochi dan kita cemplungkan ke dalam mangkok yang sudah berisi kelapa parut sangrai siap pakai. Ini beli di toko online, nanti linknya silahkan cek di description box ya. Kemudian adonan mochi yang satu tadi kita sudah lapisi dengan kelapa kering. Selanjutnya tinggal kita pipihkan aja dengan menggunakan tangan, boleh juga menggunakan rolling pin. Dan di bagian tengahnya kita olesi atau kita semprotkan dengan selai stroberi. Dan langsung aja kita letakkan satu potong bolu di atasnya, kemudian ditutup rapat seperti ini dengan cara ditarik-tarik sedikit ya teman-teman. Boleh dilakukan sama seperti yang teman-teman lihat di video. Nah, kalau sudah rapat sempurna seperti ini, selanjutnya tinggal kita baluri lagi dengan kelapa kering supaya nanti semua bagiannya tertutup dan tidak ada yang lengket ya. Nah, seperti ini hasilnya teman-teman, sudah cantik banget, sudah rata kelapa keringnya, kemudian tinggal kita letakkan di paper cup berukuran kurang lebih sekitar 8 cm ya kalau nggak salah. Aku ulangi sekali lagi, ambil satu buah adonan mochi, kemudian dibaluri dengan kelapa kering. Selanjutnya akan kita pipihkan. Aku pipihkannya dengan cara ditarik-tarik aja seperti ini bagian pinggirnya. Usahakan bagian tengah tetap tebal ya, supaya nanti tidak terlihat bocor selainya. Kita letakkan di alas kerja seperti ini, semprotkan selai stroberi. Nah, untuk selainya ini boleh diganti dengan selai-selai yang lain. Di sini aku pakai selai stroberi dan juga selai coklat. Kemudian kita masukkan bolunya satu potong dan tinggal ditutup aja deh seperti ini. Gampang banget ya teman-teman. Memang butuh ketelatenan sih. Usahakan teman-teman wajib banget pakai sarung tangan supaya tidak lengket di tangan ya adonannya. Setelah ditutup rapat seperti ini, dicubit-cubit aja.
Usahakan rapi ya teman-teman supaya nanti hasil akhirnya itu bisa cantik, bentuknya persegi panjang, rapi seperti ini. Lanjut aja kita cemplungkan lagi ke kelapa kering dan kita baluri seluruh permukaan hingga rata. Lalu letakkan di atas paper cup supaya nanti bisa lebih tampil cantik. Kurang lebih hasilnya seperti ini teman-teman, Masya Allah ini cantik banget. Dan udah deh jadi, ini dia hasilnya teman-teman, kue Nagasaki mochi berbagai warna. Cantik banget hasilnya, satu adonan aku mendapatkan 32 pieces dengan ukuran yang tidak kecil ya teman-teman, ini lumayan banget size-nya. Hasilnya banyak, bentuknya juga cantik, dan warnanya yang menarik. Pasti laku banget kalau teman-teman jadikan ini sebagai ide jualan. Untuk kemasannya, teman-teman bisa menggunakan plastik OPP yang ada motifnya seperti ini. Jadi nanti looknya bisa lebih cantik dan juga menambah nilai jual ya teman-teman. Nah ini dia hasilnya, kurang lebih seperti ini. Teman-teman bisa kreasikan warnanya dengan yang teman-teman pengen. Di sini aku pakai merah, kuning, hijau. Nah, kalau dilihat dari dekat bentuknya seperti ini, kotak persegi panjang dengan tampilan yang cantik banget, full dari kelapa sangrainya ya teman-teman. Kalau dibelah hasilnya seperti ini, cantik banget ya teman-teman. Ini isinya pakai selai strawberry, kuenya juga kelihatan moist. Kalau yang ini aku kasih selai coklat, jadi nanti untuk isiannya, untuk toppingnya seleranya teman-teman aja. Hasilnya cantik banget, Masya Allah. Ini kalau ditarik itu mochinya super lentur banget, elastis banget. Hasilnya wow, Masya Allah. Rasanya cukup unik karena di luar kita makan mochi yang teksturnya elastis, kenyal-kenyal, lembut juga, ditambah isiannya yang ada selainya, ada bolunya. Bolunya itu rasanya lembut, enak, tidak seret. Rasa susunya juga terasa ya teman-teman. Kalau menurut aku sih kombinasi rasa manisnya ini pas banget, pokoknya recommended untuk teman-teman coba di rumah. Oke teman-teman, sekian dulu video kali ini. Terima kasih ya udah nonton videoku sampai akhir. Selamat mencoba, semoga berhasil. Sampai jumpa di videoku selanjutnya. Wassalamualaikum, bye. Jangan lupa like, share, dan subscribe.